Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seperti halnya kita sudah kata bersama, jemaah yang berbahagia, kurang lebih 2 bulan ini waktu berjalan terus. Bulan suci Ramadan sudah meninggalkan kita, menuju bulan Syawal, dan sekarang alhamdulillahirabbil alamin kita memasuki bulan Zulkaidah, di mana bulan ini jemaah Jumat yang berbahagia juga memiliki suatu keutamaan di dalam kehidupan kita. Manakala ada dalam diri kita itu suatu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Jemaah Jumat yang berbahagia, waktu itu adalah merupakan suatu kehidupan. Menyia-nyiakan waktu itu berarti menyia-nyiakan kehidupan dalam diri kita. Bagaimana caranya jemaah Jumat yang berbahagia agar kita tidak termasuk kategori meninggalkan kehidupan ini? Nah, kehidupan ini jemaah Jumat yang berbahagia tidak ada berkahnya di dalam kehidupan kita manakala kita tidak memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau menyembah kepada dalam kehidupan kita ini. Namun jemaah Jumat berbahagia, terkadang di dalam kehidupan kita sesungguhnya bagaimanapun waktu atau kegiatan atau aktivitas yang kita miliki di dalam kehidupan kita ini, insya Allah kita bisa mampu mengatur waktu itu yang baik. Termasuk satu di antaranya bagaimana kita bisa mampu meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah waktu sholat fardu secara berjamaah itu atau waktu sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri-sendiri? Nah, terkadang jamaah yang berbahagia dibenturkan dengan ketidakikhlasan atau pengetahuan kita yang kita miliki, atau barangkali ada semacam bisikan-bisikan setan dalam diri kita sehingga kita tidak mampu menghadapi ujian dan cobaan itu. Salah satu di antaranya jemaah Jumat yang berbahagia, ketidakmampuan kita untuk mengatur waktu itu pernah kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ada beberapa tempat atau masjid yang sering kita dapatkan itu terkadang benturan dengan sholat fardu dengan waktu sholat jenazah. Sesungguhnya jemaah Jumat yang berbahagia, sholat fardu itu merupakan suatu fardu ain. Sementara kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika ada keluarga kita meninggal itu ada merupakan suatu fardu kifayah. Tentu yang didahulukan itu adalah tepat pada waktunya melaksanakan sholat secara berjamaah, apakah itu sholat zuhur ataupun sholat asar. Kita mendahulukan dulu kewajiban kita melaksanakan sholat fardu ini, baru kita masuk kepada kewajiban kita yang adalah melaksanakan kewajiban kita mensolatkan sholat jenazah ini. Nah, terkadang dalam kehidupan jemaah Jumat yang berbahagia belum waktunya sholat fardu secara berjamaah atau azan sudah dimulai azan. Kemudian dia melaksanakan sholat fardu dan lalu kemudian
seterusnya tidak lagi melakukan zikir, langsung berdoa, bahkan tidak ada lagi berdoa di situ, langsung dia mengerjakan sholat jenazah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat niat kita jemaah Jumat yang berbahagia. Tapi dengan demikian, kalau demikian halnya terkadang dalam kehidupan kita muncul seperti ini, maka kita meninggalkan daripada hikmah, keutamaan daripada sholat berjamaah itu. Apa sesungguhnya hikmah yang kita dapatkan jamaah yang berbahagia ketika kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya? Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dan direalisasikan melalui Nabi Muhammad SAW dan untuk kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, jika kamu mencintaiku, ikutilah aku. Niscaya Allah akan menyayangimu dan mengampuni suatu dosa-dosamu. Masya Allah. Tentu jemaah Jumat yang berbahagia, tidak ada yang namanya manusia hidup di permukaan bumi ini tidak mau diampuni dosanya, sejak kecil sampai detik sekarang ini. Rasulullah SAW itu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih dari 70 sampai 100 kali. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita tidak mampu melakukan seperti ini, sementara Rasulullah melakukannya. Padahal Rasulullah kita kata bersama, sesungguhnya beliau adalah suci, tidak ada dosa-dosanya sejak dia meninggalkan dunia ini. Tetapi toh masih juga tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, kata Rasulullah SAW, siapa yang senantiasa membiasakan dirinya melaksanakan sholat tepat pada waktunya, kata Rasulullah SAW, dosanya berguguran sebagaimana gugurnya daun-daun dari pepohonan. Masya Allah. Ini adalah merupakan satu hikmah yang kita ambil manakala kita membiasakan melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Seperti alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan ibadah ini tepat pada waktunya, dan sholat kita melaksanakan secara berjamaah sholat Jumat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi hikmah yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat tepat waktu di dalam kehidupan kita ini. Tentunya sholat yang dilaksanakan ini adalah bagi laki-laki adalah sholat fardu yang dilaksanakan secara berjamaah. Hikmah yang kita ambil menurut sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, siapa yang senantiasa membiasakan dirinya melaksanakan sholat fardu secara berjamaah tepat pada waktunya, ketika dia meninggal nanti dia akan dimudahkan, diselamatkan pada saat meniti sirat di hari akhir nanti. Ini adalah merupakan suatu kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian berikutnya yang berbahagia, keutamaan berikutnya adalah ketika kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya, tentu kita mengawali diri kita jauh-jauh sebelumnya, bahkan setengah jam mulai sholat Jumat secara berjamaah, kita sudah berada di masjid yang kita cintai ini. Dalam artian bahwa kita berada di posisi saf yang pertama. Insya Allah tidak mungkin kita masuk masjid kita yang pertama, tapi kita berada di belakang posisi saf. Tentunya kita berada
di posisi saf yang pertama. Nah, kata Rasulullah SAW, siapa yang menempati posisi saf yang pertama, andaikan dia tahu keberadaan daripada pahalanya itu, kan ditipun. Rasulullah mengatakan akan diundi, karena begitu banyak dari pahala kita dapatkan bagi orang-orang jemaah mendahului datang di masjid, baru duduk siap untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di saf yang pertama. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, apalagi tanda hikmah yang kita ambil ketika kita melaksanakan sholat setepat pada waktunya. Itu menandakan bahwa di dalam diri kita itu, sejak kita dilahirkan di muka bumi ini, sudah banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita sekalian. Kita tidak bisa mampu menghitungnya. Dengan nikmat inilah kita menyadari diri kita bahwa ketika kita melakukan suatu perbuatan yang baik, hikmah yang kita ambil adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa melaksanakan daripada sholat tepat pada waktunya. Ada rasa kesyukuran kita yang kita petik ketika kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita sekalian. Yang paling terakhir jemaah-jemaah yang berbahagia, sesungguhnya keutamaan daripada sholat yang kita laksanakan tepat pada waktunya itu kita bisa rasakan adalah bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim senantiasa menegakkan sikap sabar dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan melaksanakan tepat pada waktunya, tanda kesabaran yang kita miliki lah, sehingga kita bisa mampu melakukan semua itu. Sekaligus memperlihatkan kepedulian kita, istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas manakala dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melaksanakan atau menghadapi ujian di dalam kehidupan dunia ini, baik sifat ujian yang baik maupun ujian-ujian yang buruk di dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat berbahagia, demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita.